Halo YouTube, di video ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang full dibuat oleh ChatGPT. Jadi saya bikin prompt, buatkan cerita dongeng sebelum tidur kurang lebih 15 menit bacaan. Jadi ini konsepnya kayak video ASMR gitu ya, cuma saya membacakan cerita dongeng dari AI. Saya nggak tahu ini bakal 15 menit apa enggak ya. Saya rasa ini bakal kurang dari 15 menit. Jadi ya silahkan mendengarkan cerita ini sambil tiduran buat membantu tidur ya. Ya ini cuma eksperimen aja sebetulnya. Saya nggak tahu ini bakal bisa bikin ketiduran atau enggak. Tapi saya coba aja. Oke, langsung aja saya bacakan ceritanya ya. Ini full dari ChatGPT. Saya mau lihat kualitas ChatGPT dalam membuat cerita itu seperti apa ya sekalian ya. Dan ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Perpustakaan yang hanya muncul saat semua orang tidur. Di sebuah kota kecil yang sunyi setelah pukul 23.00, ada sebuah gang sempit yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Siang hari, gang itu tampak biasa saja. Tembok kusam, lampu redup, dan bau hujan yang tertinggal di aspal. Namun, tepat pukul 00.00, ketika semua orang sudah terlelap, sesuatu yang aneh terjadi. Di ujung gang itu muncul sebuah pintu kayu tua. Pintu itu tidak pernah ada di siang hari, dan tidak pernah ada yang menyadarinya, kecuali mereka yang tidak bisa tidur. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arga sedang duduk di kamarnya. Ia tidak bisa tidur, bukan karena takut, bukan karena sedih. Hanya saja pikirannya terlalu ramai, terlalu banyak pertanyaan. Kenapa manusia ingin dicintai? Kenapa dunia terasa membingungkan? Kenapa kenyataan sering tidak seindah imajinasi? Jam menunjukkan 00.07. Arga merasa bosan menatap langit-langit kamar. Ia pun keluar rumah dan berjalan tanpa tujuan. Udara malam dingin dan tenang, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara manusia, hanya suara langkahnya sendiri. Tanpa sadar, ia masuki gang sempit yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Dan di ujung gang itu ada pintu kayu tua. Pintu itu tidak terkunci. Arga ragu sebentar lalu ia mendorongnya perlahan. Srek! Di balik pintu itu bukanlah ruangan kecil seperti yang ia bayangkan, melainkan sebuah perpustakaan yang sangat luas. Rak-rak buku menjulang tinggi sampai tak terlihat ujungnya. Lampu-lampu gantung memancarkan cahaya hangat. Tidak ada petugas, tidak ada penjaga, hanya keheningan yang nyaman. Di atas pintu masuk tertulis, perpustakaan untuk pikiran yang tidak bisa beristirahat. Arga menelan ludah. Ia melangkah masuk. Setiap rak buku memiliki label aneh. Buku tentang keputusan yang tidak kamu ambil, buku tentang kehidupan yang bisa kamu jalani, buku tentang versi dirimu yang berbeda, buku tentang orang yang diam-diam memikirkanmu. Arga merasa dadanya sedikit sesak. Ia mengambil satu buku berjudul Jika Kamu Memilih Berbeda. Saat ia membukanya, ia tidak membaca huruf. Ia melihat dirinya di masa depan, versi lain, versi yang lebih berani, versi yang lebih cuek, versi yang memilih pergi ketika orang lain ragu, versi yang tidak terlalu peduli pada opini orang. Ia melihat hidup yang berbeda, kota berbeda, teman berbeda, jalan hidup berbeda. Semua terasa nyata. Arga menutup buku itu dengan cepat, nafasnya sedikit cepat. Ia mengambil buku lain, orang-orang yang pernah menyukaimu diam-diam. Ia ragu, tapi rasa penasaran menang. Saat dibuka, halaman itu menampilkan wajah-wajah yang pernah ia temui. Beberapa teman sekolah, seseorang di bus, seseorang yang dulu duduk dua bangku di belakangnya. Mereka pernah memikirkannya, pernah berharap, pernah menunggu, namun tak pernah berkata apa-apa. Arga duduk perlahan di lantai kayu perpustakaan itu. Ternyata dunia jauh lebih rumit yang ia kira. Ia lalu melihat satu rak paling kecil di sudut ruangan. Rak itu hampir tersembunyi. Labelnya sederhana, buku tentang dirimu yang sebenarnya. Arga merasa jantungnya berdetak lebih pelan. Ia mengambil buku itu. Berbeda dari buku lain, buku ini kosong.
Tidak ada tulisan, tidak ada gambar, hanya halaman putih. Arga membolak-baliknya, kosong. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakangnya. Karena itu belum selesai ditulis. Arga terkejut, ia menoleh. Seorang pria tua berdiri di sana. Rambutnya putih, pakaiannya sederhana, wajahnya tenang. Kau penjaganya? Tanya Arga. Pria itu tersenyum kecil. Tidak, aku hanya pembaca. Apa maksudnya buku ini kosong? Pria tua itu berjalan perlahan mendekat. Semua buku di sini berisi kemungkinan. Masa lalu, pilihan yang tidak diambil, perasaan yang tidak diucapkan, tapi yang ini, ia menyentuh sampul buku itu pelan. Yang ini hanya bisa ditulis saat kamu hidup. Arga menunduk. Bagaimana kalau aku menulisnya salah? Pria tua itu tertawa pelan. Tidak ada yang salah, yang ada hanya versi yang berbeda. Perpustakaan itu tiba-tiba terasa lebih hangat. Arga duduk lama di sana, tidak membaca lagi, hanya berpikir. Ia menyadari sesuatu. Selama ini ia terlalu sering hidup di kepalanya sendiri, membayangkan kemungkinan, menghitung resiko, menganalisis semuanya. Tapi hidup bukan hanya tentang kemungkinan. Hidup adalah tentang memilih satu jalan, lalu berjalan di atasnya. Jam dinding di perpustakaan berdentang satu kali. 0100. Lampu mulai meredup. Sudah waktunya kamu kembali, kata pria tua itu. Apakah aku bisa kembali lagi ke sini? Pria itu tersenyum samar. Selama kamu masih punya pertanyaan, pintu itu akan selalu ada. Perpustakaan mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Arga berlari menuju pintu kayu itu. Saat ia membukanya, ia sudah kembali berdiri di gang sempit. Tidak ada pintu, tidak ada cahaya. Hanya tembok usang dan lampu redup. Arga melihat jam di ponselnya, 0102. Ia berjalan pulang dengan langkah lebih ringan. Malam masih sunyi, tapi pikirannya tidak lagi terlalu berisik. Sesampainya di kamar, ia berbaring. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tidak memikirkan bagaimana jika. Ia hanya memikirkan satu hal sederhana. Besok, ia akan menulis satu halaman kecil di bukunya sendiri. Perlahan matanya mulai terpejam, dan di ujung yang sempit itu sangat jauh, sangat samar, pintu kayu tua itu muncul lagi, menunggu. Selamat tidur. Ya, jadi itu tadi saya baca dan totalnya 7 menit ya. Ya lumayan lah untuk cerita AI. Dan cerita ini menurut saya sangat filosofis sekali ya, penuh dengan kalimat intuisi yang setiap kalimatnya mengandung makna tersirat ya. Saya sendiri juga harus memikirkan lebih dalam ya untuk mengetahui apa makna dari semua kalimat di baliknya. Ya, jadi itu cerita dongeng dari ChatGPT. Semoga kalian semua bisa istirahat dalam mendengarkan saya bercerita ini. Sampai jumpa. Ya, mungkin saya coba pakai AI lain ya nanti untuk video selanjutnya.